MUI kritik BNPT, MUI disemprot waketum PKB, ditulis oleh xherdidisiworld.com. Belum lama ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merilis 5 ciri penceramah radikal. Sayangnya, ini digoreng melalui munculnya nama-nama penceramah radikal. Padahal BNPT tidak pernah merilis nama penceramah tersebut, hanya menyebut ciri-cirinya saja. Pertama, mengajarkan ajaran yang anti-Pancasila dan pro-ideologi khilafah internasional. Kedua, mengajarkan paham takfiri yang kafirkan pihak lain berbeda paham. Ketiga, menanamkan sikap anti-pemerintah yang sah. Keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan. Kelima, memiliki pandangan anti budaya ataupun anti kearifan lokal. Dengan hanya menyebutkan ciri-cirinya saja, sudah banyak yang kelojotan dan kejang-kejang. Ibarat ngomong, ada yang kentut, langsung ada yang merasa tersinggung. Padahal tidak menuduh sama sekali. Ini namanya terpancing dan reaktif. Bisa jadi ada yang merasa seperti itu makanya protes. Itulah salah satu kesulitan memberantas radikalisme di negara ini. Sudah lumayan mengakar kuat. Jangankan mengesahkan aturan sertifikasi penceramah agama, wacana saja sudah kayak gempa bumi 10 skala Richter. Kayak dunia ini mau kiamat ditabrak asteroid besar. Ini akibat pembiaran selama bertahun-tahun. Yang menolak biasanya mereka yang menjadi penceramah dadakan. Dari yang mungkin warga biasa atau orang terkenal, sepi job, bisnis sepi, lalu banting setir jadi penceramah. Ternyata hasilnya lumayan. Akhirnya ceramah jadi ladang bisnis. Ini memang urusan perut. Kalau terusik, pasti mereka bakal ribut dan menolak. Ibarat siswa yang sudah belajar dan belum belajar saat diadakan ujian mendadak. Siapa yang bakalan protes? Pastinya yang belum belajar. Yang sudah belajar mah santai saja. Mau ujian kapanpun juga oke, tidak takut. Yang takut dan teriak ini yang sebenarnya patut dicurigai. Dan parahnya, banyak sekali protes mengenai sertifikasi penceramah. Jumlah yang protes ini mungkin berbanding lurus dengan banyaknya mereka yang menjadi penceramah dadakan. Coba tanyakan deh, misalnya Quraish Shihab, apakah dia siap dites dan diuji? Pasti siap, kapanpun, karena ilmu agamanya luar biasa. Coba kalian tanyakan pada Novel Bahar Smith, mau nggak diuji sekarang juga? Pasti dia bakal lari terbirit-birit atau ngeles kepala pusing dan meriang. Rilis dari BNPT ini kemudian dikritik banyak pihak, salah satunya dari MUI. MUI sebut BNPT blunder. Kritik ini datang dari Sekjen MUI Amirsyah Tambunan. Lantas MUI pun langsung disemprot oleh Waketum PKB yang juga anggota Komisi 3 DPRD RI, Jazilul Fawaid. Dia mengkritik Sekjen MUI Amirsyah Tambunan yang menyebut BNPT blunder. Jazilul meminta Amirsyah diam dan tidak memanaskan situasi. Lebih baik diam daripada ngomongin, apalagi ngomporin perkara yang bukan tugas dan kewenangannya, kata Jazilul. Jazilul bahkan tegas mengatakan bahwa Sekjen MUI mulai keluar dari tugasnya karena tidak memiliki tugas untuk mengawasi BNPT. MUI seharusnya membantu pemerintah dalam menjaga kerukunan, bukan malah sebaliknya. Hemat saya, MUI ini yang sudah mulai keluar dari tugasnya untuk membantu pemerintah membangun kerukunan dan persatuan umat. MUI tidak memiliki tugas mengkritik dan mengawasi BNPT.
apalagi seakan menyesatkan kriteria dan lembaga yang bertanggung jawab dalam pencegahan terorisme, kata Jazilul. Makanya saya bilang juga apa, MUI ini sudah melenceng sejak dulu, melenceng jauh dari wewenang serta tupoksinya. Kadang masalah politik aja bisa dikomentari oleh petinggi MUI. Apa kaitannya coba? Pernyataan-pernyataan MUI kadang tendensius sehingga membuat situasi makin keras dan panas. Mereka kadang bikin ribut, membuat pemerintah harus kerja ekstra keras untuk sekedar membantah maupun mengklarifikasi. Publik jadi berpikir bahwa pemerintah seolah salah. MUI ini maunya apa sih? Kalian boleh seenaknya kritik pemerintah meski tidak sesuai. Tapi kalau publik minta MUI dibubarkan, kalian malah ngamuk dan protes. Mau menyerang, tapi kalau diserang balik malah tak terima. Lebih bagus bersihkan saja anggota dan petinggi yang suka bikin ulah. Ganti dengan yang lebih kredibel dan menyejukkan. Yang suka bikin kontroversi, silahkan jadi politikus atau YouTuber saja kayak Refly Harun dan kawan-kawan. Jangan menyeret dan membawa nama MUI yang kemudian bikin publik terbelah dan cenderung menyalahkan pemerintah. Bagaimana menurut Anda?